Om Swastiastu. Kembali lagi di YouTube channel kami, Cynthia Bayu Official. Ya, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak dengan menggunakan definisi dari nilai mutlak. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak dengan menggunakan sifatnya. Mari kita simak langsung dengan contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak X tambah 4 kurang dari atau sama dengan 7. Sebelumnya kita ingat kembali sifat dari nilai mutlak. Nah, ini dia. Jadi sifat ini akan kita gunakan untuk mengubah bentuk mutlak dari X tambah 4 ini menjadi bentuk akar X tambah 4 dikuadratkan. Nah, selanjutnya kita harus hilangkan akar ini dengan cara memberikan kuadrat atau pangkat 2. Karena di ruas kiri kita berikan kuadrat, maka ruas kanan juga harus kita berikan kuadrat. Sehingga lebih sederhana menjadi seperti ini. X tambah 4 kuadrat kurang dari atau sama dengan 7 kuadrat. Nah, selanjutnya kita nolkan yang di ruas kanan. Sehingga menjadi X tambah 4 kuadrat dikurang 7 kuadrat kurang dari atau sama dengan 0. Nah, ingat kembali, sifat A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Nah, di sini kita misalkan kalau X tambah 4 ini adalah A dan 7 ini adalah B. Ya, sehingga bisa kita tuliskan X tambah 4 ditambah 7, X tambah 4 dikurang 7. Ya, jadi jangan mengganti X tambah 4 ini menjadi X kurang 4, ya, tetap X tambah 4, karena yang dimisalkan A itu X tambah 4, ya. Jadi antara A dan B yang satu ditambah, yang satu dikurang faktornya. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Kita akan sederhanakan yang berada di dalam kurung. 4 tambah 7, 11, 4 kurang 7, negatif 3. Jadi kita memiliki X tambah 11 dikali X kurang 3, kurang dari atau sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari pembuat nolnya. Dari X tambah 11, kita memiliki X sama dengan negatif 11. Dan X dikurang 3, kita memiliki X sama dengan 3. Ya, jadi negatif 11 dan 3 ini kita gambarkan di garis bilangan. Nah, kalau di garis bilangan, maka negatif 11 di kiri dan 3 di kanan. Nah, seperti itu. Nah, yang di sebelah kiri dari negatif 11 itu ada negatif 12, negatif 13, negatif 14, dan sebagainya. Kemudian yang di sebelah kanan dari 3 itu ada 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, kemudian yang di antara negatif 11 dan 3 itu ada negatif 10, negatif 9, negatif 8, negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, kemudian 0, 1, dan 2. Ya, dari bilangan-bilangan tersebut kita akan uji daerah. Ya, jadi di sini ada 3 daerah. Kita akan uji, misalkan saya pilih daerah yang di tengah. Jadi ambil salah satu bilangan yang ada di antara negatif 11 dan 3. Oke, saya pilih 0. Ya. Jadi 0 itu akan kita substitusi ke sini. Nah, setelah disubstitusi, sehingga didapatkan negatif 33. Jadi kita memiliki bilangan negatif pada daerah tengah ini. Jadi daerah tengah ini bisa kita berikan tanda negatif. Nah, untuk daerah lainnya kita beri tanda positif. Ya, jadi pemberian tanda ini itu harus selang-seling ya. Negatif berarti di kanannya positif, di kirinya positif.
Kalau yang di tengah positif berarti di kanannya negatif, di kirinya negatif. Ya, jadi harus langsung positif, negatif, seperti itu. Bisa ya? Nah, selanjutnya kita lihat kembali soalnya. Ya, tanda yang digunakan adalah tanda kurang dari. Kalau kurang dari berarti kita cari daerah yang negatif. Kalau tandanya lebih dari, kita cari daerah yang positif. Karena di soal ini kurang dari, maka kita cari daerah yang negatif. Nah, daerah negatif itu berada di tengah-tengah. Nah, berikan arsiran. Jadi itulah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Yang bisa kita tuliskan, himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih dari negatif 11, dan X kurang dari atau sama dengan 3. Contoh lainnya, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 3X tambah 1 lebih dari atau sama dengan 8. Ya, kita akan menggunakan sifat dari nilai mutlak. Bentuk mutlak ini akan kita ubah menjadi bentuk akar dari 3X tambah 1 dikuadratkan. Nah, seperti biasa kita hilangkan akarnya dengan cara memberikan kuadrat. Ya, ruas kiri diberi kuadrat, ruas kanan juga diberi kuadrat. Nah, sehingga bentuk sederhananya menjadi 3X tambah 1 kuadrat lebih dari atau sama dengan 8 kuadrat. Nah, langkah selanjutnya, nolkan yang di ruas kanan. Ya, menjadi 3X tambah 1 kuadrat dikurang 8 kuadrat lebih dari atau sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menggunakan sifat A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Ya, di sini kita misalkan bahwa 3X tambah 1 itu adalah A dan 8 itu adalah B. Sehingga dapat kita tuliskan 3X tambah 1 ditambah 8. Dan yang lagi satu, 3X tambah 1 dikurang 8. Ya, mari kita hitung. 1 ditambah 8, 9. 1 dikurang 8, negatif 7. Jadi kita memiliki 3X tambah 9 dan 3X kurang 7. Nah, selanjutnya kita cari pembuat 0. Nah, ini dia pembuat 0-nya. Dari 3X tambah 9, kita dapatkan bahwa X sama dengan negatif 3. Kemudian dari 3X dikurang 7, kita dapatkan bahwa X sama dengan 7/3. Nah, negatif 3 dan 7/3 ini akan kita gambarkan di garis bilangan. Nah, sudah tentu kalau yang bilangan negatif itu berada di kiri dan bilangan positif berada di kanan. Ya. Nah, di sebelah kiri dari negatif 3 itu ada negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan sebagainya. Di sebelah kanan dari 7/3 itu ada, ya, jadi 7/3 itu 2, sekian ya. Jadi ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, dan sebagainya. Nah, di antara negatif 3 dan 7/3, ini ada negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Ya. Nah, dari ketiga daerah ini, kita pilih salah satu. Mau pilih yang paling kiri boleh, paling kanan boleh, tengah-tengah juga boleh. Ya, saya pilih yang di tengah-tengah, daerah di tengah-tengah. Jadi di daerah di tengah-tengah ini ada bilangan negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Jadi kalian bebas pilih angka bilangan berapa saja, tapi untuk saat ini saya pilih bilangan 0 saja, ya, biar mudah untuk kita substitusi ke sini untuk menentukan apakah dia daerah positif atau daerah negatif. Nah, setelah kita melakukan perhitungan, kita memiliki negatif 63. Ya, jadi ini bilangan negatif kita dapatkan, maka daerah tengah ini dapat kita beri tanda negatif. Nah, daerah yang lainnya berarti positif. Nah, selanjutnya kita lihat soal lagi. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kurang dari berarti kita cari daerah yang negatif. Kalau lebih dari kita cari daerah yang positif. Nah, karena soal ini adalah lebih dari, maka kita cari daerah yang positif. Nah, daerah positif kan ada dua ini. Kita tandai. Nah, jadi itulah daerah penyelesaiannya. Atau dapat kita tuliskan bahwa X di mana X kurang dari negatif 3 atau X lebih dari atau sama dengan 7/3. Nah, itu cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak yang memuat satu bentuk mutlak.
Nah, bagaimana kalau yang memuat dua bentuk mutlak? Nah, kita simak penjelasan berikutnya. Nah, ini dia contoh pertidaksamaan nilai mutlak yang memuat dua bentuk mutlak. Jadi akan kita selesaikan dengan menggunakan sifat dari nilai mutlak. Di bentuk-bentuk mutlak ini akan kita ubah menjadi bentuk akar. Nah, selanjutnya kita hilangkan akarnya dengan cara memberikan kuadrat di kedua ruasnya, sehingga bentuk sederhananya menjadi seperti ini. Ya, kemudian untuk mempermudah perhitungan, kita akan nolkan yang di ruas kanan. Ya, jadi kita memiliki X tambah 1 kuadrat dikurang 2X kurang 3 kuadrat. Kemudian kita akan gunakan sifat dari ini juga. Ya, X tambah 1 kita misalkan A, dan 2X kurang 3 kita misalkan B. Jadi dapat kita jabarkan menjadi seperti ini. Ya, jangan mengubah X tambah 1 menjadi X kurang 1, dan jangan juga mengubah 2X kurang 3 menjadi 2X tambah 3. Ya. Jadi tetap kalau A itu X tambah 1, dan kalau B itu tetap 2X kurang 3. Selanjutnya kita hitung yang X dengan yang X, yang tidak punya X dengan tidak punya X. Jadi kita memiliki 3X dikurang 2 dikali negatif X tambah 4 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita cari pembuat nolnya. Dari 3X kurang 2, kita dapatkan bahwa X sama dengan 2/3. Kemudian dari negatif X ditambah 4, kita dapatkan 4. Nah, 2/3 dan 4 ini akan kita buat di garis bilangan. Siapa di kiri, siapa di kanan? Ya, 2/3 ini kalau kita desimalkan itu menjadi 0, sekian ya. Ya, 0, sekian itu sudah jelas kurang dari 4. Jadi 2/3 ini berada di sebelah kiri dari 4. Nah, seperti itu. Di sebelah kiri dari 2/3 itu ada 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan sebagainya. Di sebelah kanan dari 4 itu ada 5, 6, 7, 8, dan sebagainya. Di antara 2/3 dan 4 itu ada 1, 2, dan 3. Nah, kita bebas memilih daerah mana yang akan kita uji. Ya, untuk saat ini saya akan memilih daerah yang paling kiri. Jadi daerah paling kiri itu ada 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan sebagainya. Ya, ambil salah satu. Saya ambil 0. Oke, 0 ini akan kita substitusikan ke ini. Setelah disubstitusi, kita dapatkan negatif 8. Ya, jadi daerah yang paling kiri ini itu memiliki tanda negatif. Maka daerah yang di sebelah kanannya atau daerah yang di tengah-tengah itu bertanda positif, dan selanjutnya yang paling kanan bertanda negatif. Selanjutnya, lihat kembali soalnya. Kalau kurang dari, maka ya cari daerah yang negatif. Mana daerah yang negatif? Ya, ada 2. Nah, saya sudah arsir. Itulah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Jadi dapat kita tuliskan daerah penyelesaiannya X di mana X kurang dari 2/3 atau X lebih dari atau sama dengan 4. Ya, jadi bentuk mutlak ini akan kita ubah menjadi bentuk akar sesuai dengan sifatnya. Ya, jadi seperti ini. Selanjutnya kita hilangkan akarnya dengan cara memberikan kuadrat. Ya, bentuk sederhana seperti ini. Selanjutnya, ya nolkan yang di ruas kanan. Ya, menjadi 4X kurang 5 dikuadratkan dikurang 3X kurang 4 dikuadratkan kurang dari 0. Ya, kita gunakan sifat ini kembali. Kita misalkan bahwa 4X dikurang 5 itu sama dengan A, dan 3X kurang 4 itu sama dengan B. Jadi dapat kita tuliskan, ya seperti ini. Ya, kita selesaikan. Ya, jadi kita memiliki 7X dikurang 9 dikali X kurang 1 kurang dari 0. Nah, kita cari pembuat nolnya dulu. Dari 7X kurang 9 kita dapatkan 9/7. Dari X kurang 1 kita dapatkan X sama dengan 1. 1 dan 9/7 ini akan kita gambar di garis bilangan. Nah, siapa di kiri, siapa di kanan? Kalau 9/7 itu sama dengan
berapa? Ya, 1, sekian ya. Ya, 1, sekian itu kan sudah lebih dari 1. Dan sudah jelas berarti 9/7 akan berada di sebelah kanan dari 1. Jadi yang di kiri dari 1 itu ada 0, min 1, atau negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan sebagainya. Yang di sebelah kanan dari 9/7 itu ada 2, 3, 4, 5, dan sebagainya. Nah, di antara 1 dan 9/7 itu ada 8/7. Dari ketiga daerah ini kita pilih salah satu daerah saja. Ya, untuk saat ini saya pilih daerah yang paling kiri. Jadi di daerah yang paling kiri itu ada 0, negatif 1, negatif 2, dan sebagainya. Ya, saya akan pilih 0. Akan kita substitusi sini. Setelah kita substitusi, ternyata didapatkan bahwa daerah tersebut bernilai positif. Maka daerah lainnya yang di tengah negatif, yang paling kanan positif. Positif, negatif, positif. Nah ya. Nah, kita kembali ke soal. Soalnya kurang dari. Berarti kita cari daerah yang negatif. Daerah negatif itu berada di tengah-tengah antara 1 dan 9/7. Nah, itulah daerah penyelesaiannya. Terdapat kita tuliskan bahwa X di mana X lebih dari 1 dan X kurang dari 9/7. Nah, bagaimana? Sampai sana sudah paham kan? Ya, jadi di video kali ini sudah saya jelaskan cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak dengan menggunakan sifatnya, baik yang memuat satu bentuk mutlak maupun yang memuat dua bentuk mutlak. Nah, jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa ketik di kolom komentar ya. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Om Santi 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 Om.